Hai teman-teman, kita baru aja balik dari jalan-jalan kita tadi. Gimana, seru kan? Jadi kita pergi tadi itu ke salah satu taman yang paling besar di Moskow. Itu tuh memang betul-betul sangat super besar teman-teman. Jadi namanya itu Gorky Park atau Taman Gorky gitu. Dia itu dinamainnya itu sebenarnya after salah satu penulis di Rusia gitu, Gorky Maxim apa gitu kalau nggak salah aku namanya. Nah, jadi taman itu betul-betul besar, dia itu salah satu terbesar di Moskow, dan saking besarnya kalian tahu nggak seberapa orang yang muat di situ? Sehari itu turis yang ke situ itu bisa mencapai jumlahnya itu sampai 10.000 sampai 20.000 orang. Kalian bayangin. Dan bahkan kalau misalkan ada acara kayak misalkan event atau misalkan konser, itu bisa mencapai 50.000 orang. Itu muat 50.000 orang di Taman Gorky Park tadi itu. Sebesar itu tamannya. Tapi jangan khawatir kalau misalkan suatu saat nanti kalian mau main-main ke Gorky Park itu, di sana itu biarpun banyak orang tapi nggak sumpek, nggak berdempet-dempetan gitu loh. Semuanya itu punya space masing-masing karena tamannya itu yang super besar kan. Selain taman itu super besar, taman itu juga punya banyak bukan wahana juga sih, tapi banyak kayak amusement itu ada di situ, museum, dan museumnya itu berbagai macam. Ada di situ, ada museum yang untuk space, ada museum yang untuk arts gallery gitu. Pokoknya banyak jenis museum di situ. Selain museum, di situ juga pastinya ada permainan, taman main, dan yang paling terkenal itu ada permainan roller coaster. Jadi biarpun Gorky Park ini itu kan dibangunnya udah lama ya, tahun berapa ya? Kalau nggak salah aku tahun 1928 pas masa Soviet dulu. Tapi itu kan udah lama ya, 1928. Pada tahun 2000 kalau nggak salah aku, pemerintah Rusia itu kayak renov gitu Gorky Park itu biar ada sentuhan modernnya. Tapi yang peninggalan-peninggalan Soviet itu kayak ukiran-ukiran dan sebagainya itu nggak diubah biar ada sentuhan Soviet dan juga modern gitu. Nah, si permainan roller coaster ini tuh udah terkenal dari masa Soviet dulu. Jadi banyak di situ yang berubah. Tapi roller coaster ini satu-satunya permainan yang nggak berubah gitu. Biarpun dia kan diperbaiki ya, permainannya itu sendiri diperbaiki, tapi kayak esensinya itu nggak berubah dari dulu, dari zaman Soviet sampai sekarang. Makanya kenapa itu dia yang paling terkenal. Salah satu permainan yang paling terkenal di Gorky Park itu. Kita tadi nggak sempet keliling semuanya, tapi di situ tuh memang semuanya ada gitu. Jadi makanya dia si taman ini jadi salah satu center permainan atau hiburan untuk warga dan turis juga kalau misalkan mereka mengunjungi Moskow gitu. Betul, tadi kan kita juga sempat masuk ke museum ya, museum space luar angkasa gitu. Nah, kalau misalkan mau masuk ke situ, itu harga tiketnya kalau nggak salah aku sekitar 500 rubel itu untuk masuknya, atau sekitar $6 gitu. Berarti kalau misalkan kita rupiahkan itu sekitar berapa ya? Nggak sampai 10.000 kayaknya. 10.000, nggak sampai 100.000 kayaknya. Jadi masih di bawah 100.000. Dan itu menurut aku super sangat worth it untuk lihat gimana space atau sejarah luar angkasa di Rusia itu dimulai dari zaman Soviet dulu. Gimana orang-orang zaman dulu itu pergi ke luar angkasa gitu. Dan bahkan kalian bisa lihat bendanya langsung. Ada yang dari zaman dulu yang udah, bayangin berapa puluh tahun kan lamanya pas masa Soviet dulu. Selain banyak museum, banyak tempat bermain, di situ juga banyak tempat duduk yang ada air mancurnya gitu. Itu tuh memang kalau misalkan udah mulai sore, udah rame tuh turis-turis dan orang lokal yang duduk di situ. Karena di situ kita bisa sambil duduk dekat air mancur, kita juga bisa lihat sunset. Dan sunsetnya itu terang kali di situ karena kan dia ruang terbuka gitu kan. Jadi semua orang duduk di situ kalau sore-sore mau lihat sunset. Dan di samping tempat tempat duduk yang ada air mancur itu, di situ ada kayak jalanan yang biasanya tempat orang main skuter. Dan juga yang kerennya Taman Gorky Park ini teman-teman, kalau misalkan dia di musim winter itu dirubah jadi kayak wahana winter gitu. Jadi memang seru di taman ini. Jadi kalau misalkan winter orang-orang ke situ memang untuk main ice skating gitu, dan itu merupakan salah satu kayak taman winter terbesar kalau misalkan dia itu di musim winter.
kita pas jalan-jalan ke sana itu kita nggak menghabiskan uang yang banyak gitu loh. Kalian bayangin untuk masuk ke taman ini itu gratis, nggak ada fee yang diambil dari kalian. Jadi memang kita betul-betul kalau mau pergi ke situ tiap hari untuk mengunjungi amusement yang beda-beda gitu, kayak hari ini mengunjungi permainan, besok mengunjungi museum, paling museum aja ya yang harus dibayar tiketnya. Tapi untuk masuk ke sana itu untuk duduk-duduk dan juga kayak menghabiskan waktu aja gitu. Kalian nggak dipungut biaya gitu. Jadi ke sana itu bisa tiap hari. Dan juga kenapa ini tuh salah satu tempat yang harus kalian kunjungi, karena kalau misalkan kalian ke sana itu kalian nggak perlu bayar apa-apa. Kalian cuma perlu bayar kalau misalkan kalian mau beli makan, mau masuk ke dalam museum di situ. Oh ya, by the way teman-teman, pas renovation besar-besaran Gorky Park itu pada tahun 2011, itu pemerintah udah mikir membuat taman itu lebih eco-friendly, lebih hijau gitu. Makanya di situ banyak pohon-pohon, dan juga di situ di kedi-kedi yang kecil itu yang jual makanan itu nggak boleh pakai single use plastik. Dan juga di situ, by the way di situ free wifi juga loh di taman itu. Dan juga kalau misalkan di tempat duduk yang dekat-dekat air mancur itu tuh ada tempat duduk yang ada USB, itu bisa kita pakai USB di tempat duduknya. Pokoknya banyak hal-hal yang bisa dilakukan di situ dan sangat convenient menurut aku. Tempat ini sangat ramah lingkungan dan juga sangat comfortable, sangat nyaman kalau misalkan kita jalan-jalan ke sini. Dan yang paling bestnya juga, taman ini tuh deket sama train station. Jadi kalau misalkan kalian pergi ke sana, kalian bisa naik tren atau kalian bisa naik bus juga. Jadi nggak jauh-jauh dari transportasi. Jadi nggak perlu bayar mahal-mahal kalau misalkan kalian mau naik taksi ke sana. Kalian bisa naik tren atau bus untuk ke Gorky Park itu. Dan pas kali dia locatednya itu di center of Moscow. Dan itu memang betul-betul menjadi Central Park amusement di Moskow gitu, paling besar di Moskow. Hari ini teman-teman, hari yang spesial untuk suami aku karena suami aku hari ini siap sidang master tesisnya. Aku juga mau bawa bunga untuk suami aku, tapi di sini itu yang jualan bunga biasanya mereka metiknya itu juga di samping jalan. Jadi kenapa enggak? Aku mikirnya aku akan buat buke sendiri dari bunga-bunga yang ada di dekat rumah aku. So yuk ikuti aku untuk metik bunga dan buat buke untuk suami aku. Hai guys, jadi hari ini suami aku sidang master tesis dia udah pergi tadi pagi. Sini guys, kalau misalkan sidang itu kita nggak boleh masuk, misalnya dia nggak boleh bawa orang lain gitu, cuman dia sama profesor-profesornya gitu. Aku bentar lagi mau pergi ke kampus dia untuk jumpain dia setelah sidang tesis. Jadi aku rencananya kan mau bawa bunga, tapi yang jualan bunga di sini rata-rata bunganya kan memang bunga yang ada kayak di jalan gitu ditanam. Jadi kenapa nggak, aku pikir daripada aku beli mending aku buat sendiri aja buketnya. Jadi sekarang guys, aku mau keluar, mau petik bunga dan mau buat buket, habis itu siap-siap dan pergi. Anyway guys, aku nggak tahu nih bunganya ada apa enggak, karena aku ngasal aja, kayaknya teringat aku kemarin di samping jalan itu ada. Kita lihat, semoga ada ya. Dan pastinya kasih bunganya itu harus dengan jumlah yang ganjil, nggak boleh genap. Kalau nggak sedih nanti dia. Enggak sih, kita kan bukan orang Rusia. Let's see guys, semoga ada. Bunga-bunga nenek-nenek di sini cantik-cantik kali guys. Kalau kita petik marah dia nanti, karena itu kan dia tanam kan. Kalau ini yang liar, oh my goodness, nggak ada lagi guys. Udah ditebang. Teringat aku kemarin bunyi mesin itu. Guys, kemarin di sini nih penuh nih kan. Udah nggak ada lagi dia. Coba aku ke sana aja ya. Tengok bunganya ya. Oke. Klik lewat sini. Ini kayak belakang rumah orang sih. Aku nggak tahu apakah ini itu bisa aku ambil atau gimana. Guys, itu kan ada bunganya. Aku nggak tahu apakah boleh ambil atau enggak. Kayaknya ambil bunga ini aja deh.
Ini. Tuh. 2 3 4 Aku udah dapat guys bunganya. Ini dia. Guys, sekarang aku OTW ke kampus suami aku. Dan ini bunganya guys. Udah jadi. Lumayan panas sih. Aku kalau ada jumpa lagi bunga di jalan, nanti aku tambah aja di sini. Biar buketnya tambah besar. Tahu apa? Aku udah buat buketnya besar kali. Tadi aku jumpa satu bunga besar kali dan cantik kali bunganya. Tara, udah besar kali, udah kayak buket betul-betulan nih. Congratulations! I make this for you. Right? Yeah. Thank you so much. And this is another one. Thank you. How was it? So good. So good? Yeah. What about the question? They ask you question? Yeah. Congratulations! Thank you so much. Finally. Finally, you will not study fine. forever your entire life. Oh, That's so yay! Finally. I'm sick of studying. Me too. Thank you for the flowers and the chocolate. No, thank you. What is that? Okay. Finally, kami nggak pulang ke rumah dulu, di situ rumah kami, guys. It's honey inside. Okay. Honey and nut. Good? Good? Yeah. Out of 10. 10. Terima kasih kawan-kawan World of Muslim karena sudah mengikuti perjalananku hari ini, mulai dari jalan-jalan sampai mengunjungi suami aku di kampusnya. Terima kasih for always watching and see you in the next video. Bye bye, baka-baka.